Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran yang mana di sini kita membahas tentang mansubat. Kita sudah selesai dari membahas al-marfu'at yang kondisi rofa semua. Kali ini kita membahas yang kondisi nasab semua. Terus sisanya tinggal makhfudat itu yang paling dikit, yang kondisi khafat semua, terus sudah selesai kitabnya. Jadi udah mau khatam ini, sudah mau khatam. Dan saran saya bila ada yang kesulitan atau ada yang kurang mungkin ditonton lagi video rekamannya karena di situ sudah dijelaskan dasar-dasarnya. Nanti kalau mau lanjut mempelajari lebih rinci, silakan ikuti kajian-kajian yang lain di ilmu nahwu misalnya. Dan saya sebutkan urutannya adalah ajrumiyah, setelah ajrumiyah mutammimah, setelah mutammimah qatrun nada dengan syarahnya, baru kemudian alfiyah. Itu jenjang 4 itu ya, biasanya harus urut kayak gitu, kalau di Yaman kayak gitu ya. Kalau di tempat lain saya nggak tahu. Kalau di Yaman biasanya harus urut kayak gitu, kalau mau lancar. Jadi dari ajrumiyah, terus mutammimah ajrumiyah, karya Al-Hattab, terus kemudian qatrun nada dengan syarahnya, punya Ibnu Hisham, terus alfiyah punyanya Ibnu Malik, syarahnya bebas. Cuman syarah yang paling enak punya Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah. Ya, beliau masih hidup. Karya Syekh Abdullah, bukan Saleh Al-Fauzan ya, beda ya. Syekh Abdullah Al-Fauzan punya kitab bagus sekali dalam mensyarah nahwu, itu gampang-gampang semua dipahami. Cari aja ya. Syarah Alfiyah Ibnu Malik karya Syekh Abdullah Al-Fauzan. Baik. Itu kalau mau mempelajari. Jadi kalau saking enaknya syarahnya Syekh Abdullah Al-Fauzan, saya curhat dikit ini. Misalnya sampean antum-antuna ini cuman belajar sampai mutammimah, nggak belajar qatrun nada, langsung lompat situ, insya Allah bisa paham. Bahkan tamat ajrumiyah tapi dengan syarah yang lengkap, kayak syarah mumti. Saya itu pakai syarah mumti ya, dari kemarin menjelaskannya saya pakai rujukan syarah mumti. Ini kitabnya. Ini saya bawa dari Yaman, emang nggak beli yang di Indonesia, ini yang cetakan yang lebih baru. Ini kitabnya yang saya pakai rujukan untuk syarah ajrumiyah. Kalau hatam ini secara lengkap, maka ini saya nggak sampai syarah ini dengan lengkap ya. Kalau syarah ini dengan lengkap butuh 30 episode lebih. Tapi saya nggak pakai ini. Jadi saya ringkas saja yang di sini. Kalau udah hatam ini semua, terus lompat ke syarah alfiyahnya Syekh Abdul Fauzan, insya Allah bisa. Langsung bisa insya Allah. Karena syarah beliau itu enak sekali. Mau kitab apapun, beliau syarah Bulughul Maram ada, beliau syarah Waraqat, banyak beliau mengarang kitab, itu enak-enak semua untuk dipahami, mudah. Kita bahas dulu ini, bab mansubatil asma. Qala al-mu'allif rahimahullah, babu mansubatil asma. Al-mansubatu 15 wa hiya al-maf'ulu bihi wal masdar wa dharfuz zaman wa dharful makan wal hal wat tamyiz wal mustathna wasmula wal munada wal maf'ul min ajlih wal maf'ulu ma'ah wa khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha wat tabi'u lil mansub wa huwa arba'atu asya'a an-na'tu wal 'atfu wat tawkid wal badal. Baik, ini adalah al-mansubat. Al-mansubat adalah karena membahas fi'il sudah selesai semua dulu ya, jadi satu episode ada 2 pertemuan yang saya kumpulkan jadi satu episode di rekaman yang fi'il. Fi'il sudah selesai semua. Huruf dibahas di sela-sela ini semua karena huruf ini biasanya yang menjadi faktor perubah i'rab. Adapun isim kita sudah tuntas, marfu'at semua sudah selesai yang rofa. Kali ini kita bahas yang nasab. Kalau nasab berarti apa? Ciri-ciri utamanya harokat akhir fathah. Mansubat. Bab mansubatil asma. Ini berarti agak salah ya, kemarin tadi saya menjelaskan contoh-contohnya harusnya pakai rofa semua tadi, seharusnya ya. Supaya gampang, tapi ya nggak apa-apa lah. Agak lompat dikit. Seharusnya bagi yang mengajarkan ini nanti ketika belum bahas mansubat dan makhfudat, cukup dengan contoh-contoh yang rofa tadi. Seharusnya di tawabik pakai contoh-contoh rofa aja. Baik. Isim-isim yang dalam kondisi nasab jumlahnya paling banyak, ada 15 jenis. Ada 15 jenis. Ini banyak banget ya. Dan kita akan bacakan di sini kata sang pengarang, ada maf'ul bihi, masdar, dzarf zaman, dzarf makan, hal dan lain-lain ini ya. Ini akan kita bahas satu persatu apa saja. Bahkan di dalamnya juga ada tawabi'. Tawabi' yang kemarin kita bahas, yaitu na'at atau taukid badal, juga masuk di sini apabila yang
matbu'nya atau sesuatu yang diikutinya berada dalam kondisi nasab. Baik, harus fokus semua di sini. Kita akan bahas yang pertama dari mansubat, yaitu maf'ul bihi, karena ini yang paling sering. Kata sang pengarang di sini akan saya bacakan dulu teksnya. Babul maf'uli bihi. Bab tentang maf'ul bih. Maf'ul bih artinya adalah objek dalam bahasa kita. Wa huwa, dan dia adalah alismul mansubul ladzi yaqa'u bihil fi'lu. Dia adalah isim mansub, isim yang dalam kondisi nasab yang yaqa'u bihi. Yaqa'u bihi di sini artinya adalah terjadi padanya. Bi di sini diartikan pada atau di, seperti fi. Yaqa'u fihil fi'lu. Fi'il atau kata kerja atau perbuatan terjadi pada maf'ul bihinya. Alias maf'ul bihi menjadi korban atau objek dari sebuah pekerjaan atau perbuatan. Jelas ya? Dalam definisi yang lain biasanya diartikan yaqa'u alaihi, yaqa'u alaihil fi'lu. Biasanya ya, adapun dari sang pengarang di sini pakai bihi. Yaqa'u bihil fi'lu ini adalah yang sahih dari manuskrip pengarang. Nahwu darabtu Zaidan wa raqibtul farasa. Contohnya, saya memukul Zaid dan saya menunggangi kuda. Zaidan dan al-farasa di situ adalah maf'ul bihinya. Wa huwa qismani, dan dia ada dua bagiannya, zahir wa mudmar, seperti biasa. Zahirun wa mudmar. Kita bacakan lagi di sini. Fadh-dhahiru ma taqaddama dzikruhu wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasil. Artinya antar saya jelaskan ya. Fal muttasilu 12 nahwu qaulika darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Wal munfasilu 12 nahwu qaulika iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Baik, nanti kalau yang sering ikut apa majelis riwayat sanad gitu, lebih cepat dari saya bacanya ya. Lebih cepat lagi. Sampai kayak nabrak-nabrak. Cuman dia kurang bagus lah kalau terlalu sampai ada yang ketinggalan hurufnya. Dan biasa kalau nanti kalau yang udah nggak ada corona atau pas lagi masih corona gini masih banyak majelis riwayat online. Kalau mau ikut nanti ngerti bacanya cepet-cepet semua. Kita lanjut. Di sini sang pengarang bilang bahwasanya maf'ul bih itu ada dua jenis, zahir dan mudmar. Oke. Zahir itu yang sudah berlalu penyebutannya, maksudnya apa ini? Zahir seperti biasa, isim yang tampak di mata itu namanya zahir. Lawannya yaitu mudmar, mudmar adalah kata ganti. Karena yang diganti tidak disebut alias tersembunyi. Baik, silakan yang sudah waktunya berbuka ya. Selamat berbuka, semoga puasanya dan amal ibadahnya diterima oleh Allah. Nah, kita lanjut di sini. Mudmar ada dua jenis, muttasil yang tersambung dan munfasil yang terpisah. Baik. Di sini kita jelaskan dulu konsep tentang maf'ul bihi berupa objek. Kata pengarang, raqibtul farasa. Raqiba di sini adalah kata kerja atau predikat. Tu di sini adalah subjek atau pelaku. Objeknya di sini al-farasa. Saya menunggangi al-farasa kuda. Jelas ya di sini ya. Al-farasa dalam kondisi nasab karena dia adalah objek al-farasa. Terus, di sini kita lihat ada ayat. Gampang ya di sini ya, ada ayatnya. Coba, siapa yang bisa sebutkan di ayat ini, surat Ar-Rahman ayat 1-4, maf'ul bihinya apa? Al-Quran. Oke, yang lain selain yang sudah-sudah, yang belum pernah ikut serta, silakan. Al-Qur'ana di sini adalah maf'ul bihi, allamal Qur'ana. Dia maf'ul bihi. Allah mengajarkan Al-Qur'an. Terus, apa lagi? Al-insana. Al-insana. Di sini Allah menciptakan manusia. Manusia di sini objek. Terus apa lagi? Al-bayana. Al-bayana. Allah menjelaskan al-bayan. Al-bayan itu apa? Nanti jelaskan di kitab tafsir. Yang dimaksud dengan al-bayan itu apa? Jadi di sini kita lihat nasab semua. Al-Qur'ana, al-insana, al-bayana. Karena mereka adalah maf'ul bihi. Maf'ul bihi ini, ya silakan. Yang allama itu dua maf'ul Ustaz ya. Allamahu domir.
Jadi ada dua maf'ul ya, allamahu Oh iya, al-bayan. betul. Allamahu di sini hunya juga dhamirnya di Kata sini juga ganti. maf'ul bihi. Maf'ul Bagus ya. Bagus. Jadi di sini ada yang bisa dua maf'ul. Seperti kita contohnya gampang aja. Kita misalnya bilang, saya beri anak tersebut permen. Di sini objeknya siapa? Ada dua, anak dan permen. Saya memberi anak permen. Anak itu objek, permen itu juga objek. Berarti ada dua objek. Tergantung kebutuhan, seperti saya bilang ya. Ada fiil yang nggak pakai objek, ada fiil yang pakai satu objek, ada fiil yang pakai dua objek. Gitu ya, tergantung kebutuhannya. Kita lanjut sekarang dengan ini yang versi zahir barusan ya. Semua ini adalah isim zahir. Kita lanjut kepada yang isim mudmar. Bagaimana jika maf'ul bihinya mudmar alias kata ganti? Ada dua jenis, pertama yang tersambung, yang kedua yang terpisah. Maksudnya tersambung dan terpisah apa? Tersambung ini bunyinya tadi muttasil. Muttasil. Kalau terpisah munfasil. Ya, muttasil dan munfasil. Mungkin pernah dengar ini di ilmu tajwid ya. Mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Itu kan tergantung kondisi dari dua kata. Kalau tersambung muttasil dalam satu kata, kalau terpisah dua kata berarti munfasil di ilmu tajwid. Di sini juga begitu. Muttasil itu tersambung penulisannya dengan kata yang lain. Kalau munfasil penulisannya dipisah dengan kata yang lain. Dan ini urutannya sudah pakai urutan kita kemarin, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Harus hafal urutan itu ya, 14 domir. Kalau belum hafal, dari sekarang dihafalkan. Karena penting, kepake terus. Jadi kalau malah nggak hafal domir 14 ini, bakal kesulitan. Jadi benar-benar harus hafal. Nah, urutannya sudah saya pakai di sini. Huwa huma hum, kalau tersambung hu huma hum, kalau terpisah iyahu, iyahuma, iyahum. Gimana maksudnya? Kita perjelas dengan contoh. Contoh yang terpisah, iyahu ro'aita. Ini yang terpisah. Kalau disambung, ro'aitahu. Maknanya dua-duanya sama. Kamu melihat dia. Bedanya apa? Iyahu di sini objeknya disebut duluan. Iyahu ro'aita. Kepadanya kamu melihat. Misalnya ya kayak gitu. Atau kamu melihat dia. Sama artinya. Bedanya apa? Nanti di ilmu balaghah yang seharusnya di belakang ditaruh depan menunjukkan kekhususan atau pengkhususan. Berarti kamu hanya melihat dia saja, tidak melihat yang lain. Itu kalau iyahu ro'aita. Ini bedanya antara iyahu ro'aita dengan ro'aitahu. Kalau ro'aitahu, kamu melihat dia, tetapi ada kemungkinan kamu melihat yang lain juga. Ini penjelasan detail tentang perbedaan antara penggunaan dua kata ini. Jelas ya? Jadi yang satunya khusus, yang satunya tidak ada pengkhususan. Iyahuma ro'aita, ro'aitahuma. Iyahum ro'aita, ro'aitahum. Sama semua artinya. Kalian melihat mereka berdua, kamu melihat mereka berdua, atau kamu melihat mereka. Kita lanjut dengan yang versi mu'annas perempuan, kata ganti orang ketiga, hiya huma hunna. Iyaha atau ha, iyahuma atau huma, iyahunna atau hunna. Contohnya, iyaha ro'aita, ro'aitaha, iyahuma ro'aita, ro'aitahuma, iyahunna ro'aita, ro'aitahunna. Kamu melihat dia, kamu melihat mereka. Jadi ini adalah gambarannya. Bedanya yang satu penulisannya terpisah, yang satu penulisannya tersambung. Dan semuanya tetap disebut objek atau maf'ul bihi. Kalau domir, seperti saya bilang, dia tidak bisa berubah-ubah alias disebut mabni atau bina, bukan mu'rob. Jadi dia di sini bukan nasab, tetapi seharusnya dalam kondisi nasab. Dalam istilah ilmu nahwu disebut fi mahalli nasbin. Tidak kita bahas itu dulu ya, karena bakal rumit banget. Yang penting ngerti dulu, alhamdulillah. Ngerti dulu contoh, pokoknya yang saya jelaskan di layar udah ngerti, itu udah alhamdulillah cukup dengan itu. Nanti diperdalam lagi, dibahas dengan yang versi lebih dalam. Karena ilmu itu harus bertahap. Tidak bisa diambil seluruhnya. Kata para ulama, kalau ilmu diambil seluruhnya sekaligus, hilang semuanya sekaligus. Innamal ilmu sesungguhnya ilmu itu hanya bisa didapatkan dengan berjalannya siang dan malam, alias harus banyak waktu. Tidak bisa diambil sekaligus.
Iyaka ka, iyakuma kuma, iyakum kum. Nah, ini kalau kata ganti orang kedua untuk laki-laki. Iyaka ro'aitu. Ini kita ucapkan setiap hari ya. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Seperti kita bilang tadi, kalau didahulukan sesuatu yang seharusnya di belakang, takdim mahaqqahut takhir dalam istilah ilmu balaghah, kalau dimajukan sesuatu yang seharusnya di belakang, maka menunjukkan taksis, pengkhususan. Ini juga dalam ilmu usul fikih. Jadi di sini kata iyaka menunjukkan khusus hanya kepadamu kami menyembah. Iyaka na'budu. Nggak boleh menyerahkan peribadatan kepada selain Allah. Harus hanya kepada Allah saja. Iyaka na'budu. Jelas ya? Iyaka di sini adalah pengkhususan karena dia seharusnya di belakang malah ditaruh di depan. Oke, intinya kayak gitu ya. Iyakum, iyakuma, kayak gitu sama aja semua. Untuk yang perempuan, iyaki, iyakuma, iyakunna. Di sini mirip juga dengan konsep yang tadi. Kalau kita ambil kesimpulan secara garis besar, kalau kata ganti orang ketiga dia atau mereka pakai h, huruf h semua. Kalau yang kata ganti orang kedua, kalau kamu atau kalian semuanya pakai huruf kaf. Ya. Huma atau kuma, ka, dan kawan-kawannya ya. Jelas di sini? Insya Allah jelas. Bentar ya. Baik, kita lanjutkan. Tinggal 2 lagi, terus kita tutup ya. Tinggal 2 ini. Iya ya ro'aita, ay ro'aitani. Kepada saya kamu melihat atau kamu melihat saya. Iya na ro'aita ro'aitana. Kepada kami kalian melihat, kamu melihat. Ro'aitana, kamu melihat kami. Jadi di sini untuk saya seharusnya hanya pakai domir ya. Nah, di situ kok bunyinya nih? Kan iya ya cuma pakai iya ya. Iya di situ hanya tambahan pelengkapnya ya. Domir aslinya kan di sini ya, ya-nya itu ya. Ya. Nah, di sini dia harusnya cuma pakai ya. Kenapa kok ada tambahan nun? Nun di sini hanya untuk wiqayah. Disebut nun wiqayah, nun untuk menjaga supaya dibedakan dia antara fiil dengan, pokoknya dia ada pembeda gitu ya, atau supaya nggak tercampur lah gitu. Ibaratnya gampangnya, ya emang kayak gitu orang Arab mengucapkannya. Intinya Biar untuk penjagaan huruf nunnya biar itu nggak wiqayah. dianggap mat gitu, Ustaz. Biar tidak dianggap yang lain. Oh, Atau seperti mat mirip dengan isim misalnya. Nggak tahu, saya lupa ini. Saya untuk konsep nun wiqayah ini lupa secara rincinya. Tapi misalnya kan kita bilang kitabi, kitabku. Itu kan kalau isim ya. Tapi di sini kalau objek dorobani, ro'aitani kayak gitu. Bukan ro'aiti atau dorobi. Supaya dia kayak dibedakan gitu. Takut tertukar dengan masdar. Nanti kalau belajar masdar. Intinya gimana? Intinya udah dipahami, dihafalin gitu aja dulu. Ya, yang di sini juga ni. Walaupun di sini domirnya bukan nunnya tapi huruf ya-nya. Iya nah. Jadi di sini iya ya ro'aita, ro'aitani, iya na ro'aita, ro'aitana. Jadi konsepnya semuanya sama di sini ya. Tidak ada beda antara satu dan yang lain, hanya beda ngafalinnya aja. Ada domir tersambung, ada domir terpisah. Semoga jelas ya pertemuan kita kali ini. Bila ada yang bingung nanti bisa ditanyakan. Yang jelas di sini saya selalu berusaha menghindar untuk membahas terlalu detail karena berbahaya. Itu termasuk daripada mengalihkan kepada ketidakfokusan alias jadinya nggak fokus. Jadi belajar itu harus fokus dengan materi yang pemula dulu. Tapi nggak apa-apa kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bila ada yang bingung ditanyakan. Cuman kita selalu berusaha untuk kembali ke track awal. Alias kembali ke fokus awal pembelajaran nahu untuk pemula. Gitu ya. Baik, sudah selesai di sini dulu. Sebenarnya saya ingin bahas masdar tapi waktunya sudah 1 jam. Kita akan tutup. Ada yang mau bertanya silakan. Ustadz, Ya. Silakan. itu maf'ul bih itu saya kok rancu karena pernah belajar sorof yang palaya puluh itu maf'ul kan maf'ulun itu beda ya Ustaz. Oke, betul. Saya dulu juga gitu. Jujur aja, saya dulu juga ketukar. Bingung saya.
Isim Isim fa'il dengan maf'ul. fa'il, isim maf'ul dengan maf'ul bi. Jadi ada bedanya ya. Satunya ilmu sorof, satunya ilmu nahu. Apa bedanya? Saya perjelas ya di sini ya. Maf'ul bihi seperti kita bilang pembahasan ilmu nahu itu adalah posisi kata dalam kalimat. Diingat baik-baik ya. Maf'ul bihi itu posisi dalam kalimat. Adapun isim maf'ul adalah bentuk kata. Saya perjelas ini dengan misalnya gambaran isim maf'ul itu seperti gini ya. Isim maf'ul contohnya madrubun. Ini isim maf'ul ya. Iya. Madrubun nanti kalau belajar ilmu shorof ini namanya isim maf'ul. Madrubun artinya sesuatu yang dipukul. Pukul. Dia adalah bentuk kata. Secara makna dia menunjukkan sesuatu yang dikenai pekerjaan. Tapi ingat, secara makna. Bukan posisi kata. Contohnya gimana? Kita bilang misalnya, Zahaba al-madrubu. Telah pergi orang yang dipukul. Nah, di sini pelakunya al-madrubu. Dia sebagai fa'il, bukan sebagai maf'ul bihi. Dia sebagai pelaku. Padahal maknanya dia sesuatu yang dipukul. Paham bedanya ya? Yang di kanan itu adalah yang isim maf'ul itu secara makna atau bentuk kata. Bentuk kata. Bentuk kata itu emang bawaannya kayak gitu. Walaupun kalimatnya nggak ada, dia disebut sendirian, maknanya tetap objek. Karena dia sesuatu yang dikenai pekerjaan. Tetapi kalau yang di sini dia harus posisi. Maf'ul bihi itu harus posisi dalam kalimat. Itu bedanya. Nanti lebih jelas kalau kita membahasnya dari ilmu shorof juga. Intinya gitu dulu ya. Jadi tergantung di sini isim maf'ul itu adalah bentuk kata. Harus menggunakan wazan maf'ulun. Ini wazannya. Wazan itu rumusnya ya. Rumusnya harus gini. Nanti ada rumus yang lain, ada. Dibahas nanti lebih dalam lagi. Yang jelas ini salah satu rumusnya maf'ulun. Tapi kalau yang maf'ul bihi yang kita bahas sekarang bukan ini. Jadi ini isim maf'ul ini nggak kita bahas. Saya silang itu. Yang kita bahas sekarang adalah maf'ul bihi yang berupa posisi kata dalam kalimat. Ini yang kita bahas. Oh iya, beda ya Ustaz jadi. Beda ya? Oke, memang dulu saya juga ketukar gitu. Karena emang nggak dijelaskan dulu. Ya udah saya ngikut aja kan. Tapi ternyata oh berarti beda antara keduanya. Karena emang beda ilmu. Satunya ilmu shorof, satunya ilmu nahu. Memang beda ilmu ya. Walaupun nanti pembahasan ilmu shorof masuk di nahu, pembahasan nahu juga ada masuk di shorof. Baik, kita tutup dulu di sini. Terima kasih sudah menyimak semuanya. Dan jangan khawatir, maksudnya apa? Bagi sebagian mungkin ada yang, aduh saya enggak paham ini. Enggak apa-apa. Sesuatu yang enggak bisa dipahami semuanya, dipahami sebagiannya. Nanti sebagian lainnya ngikut nanti. Yang pertama dapat barokah majelis ilmu dulu. Karena ada pahalanya. Baru kemudian ikut yang lain. Ilmunya nanti ngikut. Nggak paham sekarang, Allah bukakan nanti di waktu yang lain. Gitu. Baik, kita tutup. Ya, silakan. Kitab Mutamimah sama Al-Mumti memang beda Ustaz isinya. Beda ya, beda. Mutamimah itu kitab tipis. Al-Mumti ini syarah. Mutamimah itu matan. Oke. Beda pengarang juga. Tapi setelah jumlah tadi Ustaz pertama bilang Mutamimah, selanjutnya Ustaz bilang Al-Mumti. Kira-kira yang mana yang kalau boleh pilih salah satu. Kalau pakai Mumti aja, kalau Mutamimah dengan syarahnya aja. Mutamimah syarahnya ya ada macam-macam ya. Tapi ya Mutamimah itu sudah lumayan lah. Kalau bisa paham Mutamimah itu udah lumayan sebenarnya. Tapi intinya sama, isinya sama aja gitu Ustaz, kayak asal, lebih dalam. Subat, majrurat gitu. Mutamimah lebih dalam dari Mumti. Tapi pembahasannya lebih dikit. Gitu ya. Baik. Barakallahu fiik. Kita tutup dulu pertemuan kita kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bagi yang pemula-pemula nahwu pun pakai kitab terjemahan yang saya sarankan yang warna ungu itu ya, sebagian sudah beli, itu sudah bagus. Hatam dan mutkinkan itu sudah bagus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina.
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Baik, ayyuhal ikhwatu wal akhwat, alhamdulillah kita akan melanjutkan kajian kita kitab Ajurumiyah, di mana kita sampai pada pembahasan al-mansubat kemarin ya, yaitu isim-isim yang berada dalam kondisi nasab. Isim-isim yang berada dalam kondisi nasab, dan pertama kemarin kita sudah membahas tentang al-maf'ul bih. Dan kali ini kita akan membahas yang dikenal dengan istilah al-masdar atau maf'ul mutlaq. Seperti biasa kita akan membacakan teksnya terlebih dahulu dari sang pengarang rahimahullah. Qal babul masdar. Al-masdaru huwa al-ismul mansubul ladzi yaji'u thalithan fi tasrifil fi'l. Nahwu daraba yadribu darban. Bab masdar, masdar adalah isim yang mansub. Mansub itu berada dalam kondisi nasab. Yaji'u thalithan, yang datang apa? Dalam bentuk yang ketiga dari perubahan kata. Nanti kita jelaskan ini maksudnya ya. Fi tasrifil fi'il, dalam perubahan fi'ilnya. Tasrif itu perubahan kata dalam bahasa Arab atau yang dikenal dengan ilmu shorof ya. Contoh, daraba berubah menjadi fi'il mudhari', yadribu berubah menjadi masdar darban. Seperti yang ada di layar ya. Wa huwa qisman, dan masdar ini ada dua bagian alias ada dua jenis. Lafziyun wa ma'nawiyun. Ada yang secara lafaz, ada yang secara makna. Fa in wafaqa lafzuhu lafdha fi'lihi fahuwa lafziyun. Apabila lafadznya sesuai dengan lafadz fi'ilnya, maksudnya lafadznya di sini apa? Hu di situ kembali kepada kata masdar. Apabila lafadz masdar bersesuaian atau cocok dengan lafadz fi'ilnya atau kata kerjanya, fahuwa lafziyun, maka masdar tersebut termasuk jenis lafzi, alias cocok sesuai lafadznya. Contoh, nahwu qataltuhu qatla. Contohnya, saya membunuhnya dengan sebuah pembunuhan. Ini contohnya saja ya, dari sang pengarang. Kemudian beliau mengatakan, wa in wafaqa ma'na fi'lihi duna lafzihi fahuwa ma'nawiyyun. Apabila masdarnya ini sesuai makna fi'ilnya tanpa lafadznya, maka dia disebut secara maknawi. Sama secara makna, tapi lafadznya berbeda. Nahwu jalastu qu'udan wa qumtu wuqufan. Contohnya, saya duduk dengan sebuah duduk dan saya berdiri dengan sebuah kondisi berdiri atau sebuah tindakan berdiri. Berarti di sini adalah kita akan membahas tentang masdar. Baik. Dan sebelum saya mulai, diingat ini sudah akhir-akhir kitab alias sisa mungkin insya Allah sisa 2 episode lagi. Setelah itu udah khatam. Jadi harus semangat semua. Ini jumlah yang hadir sangat berkurang drastis dari biasanya ya. Nggak apa-apa. Yang penting istiqomah ini yang sudah ikut. Baik, kita lanjut di sini. Masdar atau maf'ul mutlaq. Ya, di situ sudah saya tampilkan terjemahannya. Jadi masdar ini adalah istilah beliau. Karena memang aslinya diambil dari masdarnya. Tetapi para ulama nahwu lebih menggunakan istilah maf'ul mutlaq. Kenapa? Karena masdar itu kalau dalam ilmu shorof tidak selalu mansub, tidak selalu nasab. Sehingga istilah masdar ini kurang sesuai. Terkritik di sini sang pengarang sehingga yang lebih tepat adalah menggunakan istilah maf'ul mutlaq. Karena masdar nanti kalau sudah belajar ilmu shorof, dia tidak selalu nasab, bisa yang lain-lain. Maf'ul mutlaq berarti dia maknanya apa? Secara makna dia itu mutlak sebagai maf'ul, alias sesuatu yang dikenai perbuatan atau tindakan atau pekerjaan. Objek. Objek secara mutlak, secara maknanya. Nanti kita lihat di sini ya.
Contohnya seperti daraba yadribu darban. Apabila dia adalah sebagai kata ketiga dari perubahan kata fiil. Nah, daraba yadribu darban. Saya artikan dulu di sini. Daraba artinya telah memukul. Di sini fiil madhi ya. Telah memukul. Yadribu sedang atau akan memukul. Fiil mudhari'. Akan tetapi darban di sini adalah masdar yang artinya pukulan. Ini adalah objek atau istilah lainnya pekerjaan tersebut, ya, pekerjaan tersebut, tetapi dia dalam bentuk isim. Seperti yang dulu saya pernah jelaskan ya. Masdar ini adalah seperti fiil, tetapi dia itu apa? Dia itu adalah menunjukkan pekerjaan dalam bentuk isim. Kalau daraba ini fiil, yadribu ini fiil, tetapi darban dia dalam bentuk isim. Jelas ya di sini? Daraba dan yadribu harus terikat dengan waktu. Ini dan ini harus terikat dengan waktu. Tetapi dorban dia adalah isim, tidak bisa terikat dengan waktu. Lepas dia bebas. Dorban di sini. Paham ya di sini ya untuk perbedaan antara masdar dengan yang bukan masdar. Dan ini dipelajari di mana masdar perubahan kata ini? Kan kita tadi gariskan di sini ada masalah perubahan kata ketiga dari kata fiil. Di sini saya tunjukkan sebuah kitab yang terkenal di kalangan di Indonesia ya. Ini nama kitabnya Al-Amthilah At-Tasrifiyah. Contoh-contoh bentuk tasrif. Artinya begitu ya. Dikarang oleh Syekh Muhammad Maksum bin Ali. Kadang dikenal Ali Maksum, tapi ini nama yang benarnya Muhammad Maksum bin Ali. Beliau dari Krapya, sudah meninggal ya rahimahullah. Dan ini kitabnya sangat bermanfaat untuk mengetahui perubahan-perubahan fiil. Rata-rata yang di Indonesia yang orang ngarang yang baru itu yang ngambil dari sini, cuma diganti sampul aja, sama dirubah sedikit. Tapi tetap yang mengarang pertama-tama dengan contoh ini ya beliau ini. Sehingga ya tetap pahalanya insya Allah mengalir ke beliau. Jadi kitab ini sangat penting. PDF-nya kalau mau minta nanti saya share ya untuk PDF-nya. Tetapi yang lebih penting adalah bisa juga sebisa mungkin beli. Sebisa mungkin punya. Jangan hanya ambil PDF-nya karena kita harus menghormati hak cipta pengarangnya juga ya. Sini itu bisa dilihat. Nah, di sini tetap harus diminta untuk tetap beli gitu ya. Jangan kemudian ambil PDF tapi ternyata malah merugikan pihak penerbitnya misalnya atau pihak penulisnya. Nah, kita lihat di sini, seperti yang saya tunjukkan di layar, ini adalah contoh yang beliau karang. Ya, enak sekali, bagus ini. Dan tidak perlu dihafal, cukup dibaca berulang-ulang. Dulu kalau di pesantren, harus baca ini sebelum mulai ngaji kitab. Contohnya, mesti kita baca dulu, fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dhaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Dulu saya baca ini, tidak tahu tujuannya apa. Tidak dijelaskan juga sama ustadznya. Cuman disuruh baca. Baca 5 baris. Semuanya rame-rame serempak baca. Semuanya rame-rame baca sebelum mulai pelajaran. Rutin selalu begitu setiap pagi. Akhirnya setelah tahu pelajaran bahasa Arab, oh ternyata yang dulu diajarkan itu berguna sekali buat saya. Sangat berguna. Dan dulu nggak tahu. Dan begitu ya. Terkadang, bukan terkadang, sering murid atau yang belajar kepada guru itu tidak tahu tujuan gurunya karena memang belum sampai di situ. Apa namanya? Pikirannya belum sampai ke situ yang dimaksud oleh gurunya. Gurunya mungkin sudah menjelaskan maksudnya tapi dia belum ngeh, oh tujuannya ini, belum tahu. Nah, dulu kayak gitu, nurut aja kita. Dibaca 10 kali, 20 kali sebelum belajar. Beramai-ramai bacanya. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun mansurun minsurun. Ini sangat penting karena di sini rumusnya beliau fokus dengan menggunakan contoh. Beliau tidak mengajarkan menggunakan rumus.
Berbeda dengan ilmu sorof yang lain, kitab-kitab sorof yang lain semuanya menggunakan rumus. Beliau mengajarkan sorof hanya menggunakan contoh. Makanya ini termasuk inovasi ya di bidang ilmu sorof yang belum dilakukan orang-orang sebelumnya. Ya ini beliau yang pertama. Jadi ini luar biasa, ini salah satu sumbangsi besar dari orang Indonesia di bidang ilmu sorof. Dan yang dimaksud oleh sang pengarang di sini adalah yang perubahan ketiga. Seperti yang bisa dilihat, fa'ala itu adalah bentuk pertama, yaf'ulu bentuk kedua, fa'lan bentuk ketiga. Fa'lan di situ bentuk ketiganya, nasron itu bentuk ketiga. Nasoro artinya telah menolong, yansuru sedang menolong, nasron pertolongan. Gitu ya. Madda menjulurkan, yamuddu sedang menjulurkan atau membentangkan, mad dan pembentangan atau penjuluran. Jadi seperti saya bilang, masdar ini adalah kata kerja tetapi dalam bentuk isim. Atau pekerjaan yang dibungkus dalam bentuk isim atau kata benda. Jelas ya? Baik, ini saya rekomendasikan buku ini. Dibaca saja, nggak usah dihafal. Dibaca tapi rutin. Sebelum ngaji, sebelum ngapa-ngapain dibaca, diulang-ulang terus. Terus nanti kalau sudah belajar ilmu sorof, insya Allah ngerti. Oh maksudnya itu gini. Ini sangat berpengaruh dan penting sekali ya untuk mengkaji kitab tersebut. Baik, intinya adalah masdar seperti kita bilang tadi dalam bentuk lain alias dalam bentuk pekerjaan yang dibungkus isim. Masdar ada dua jenis, lafzi dan ma'nawi. Seperti tadi kita jelaskan ya. Kalau lafadznya sesuai dengan lafadz alias lafadz masdar sesuai dengan lafadz fi'il, maka dia adalah jenis lafzi. Harus sesuai secara lafadz. Alias akar katanya sama. Gitu ya. Maksud dengan lafzi ini, akar kata sama. Kita berjelas dengan contoh berikut. Qataltuhu qatlan. Akarnya sama, qaf, ta, dan lam. Yang masdar yang mana? Yang saya garisi warna merah, qatlan. Qatala artinya membunuh. Saya membunuh dia. Anggap hu di sini bukan orang, tapi misalnya hewan yang disuruh dibunuh. Ular atau kalajengking ya. Saya membunuh dia alias kalajengking misalnya atau ular, qatlan dengan pembunuhan. Dengan sebuah pembunuhan. Alias benar-benar membunuh. Jelas ya di sini ya. Jadi di sini qataltuhu qatlan, qatlan di sini masdar dan dia memiliki akar kata yang sama dengan fiilnya. Jadi qatlan di sini bukan maf'ul bihi, bukan objek, tetapi dia masdar atau maf'ul mutlak. Namanya maf'ul mutlak. Dan kondisinya apa? Dia termasuk mansubat kemarin. Mansubat itu adalah yang selalu dalam kondisi nasab. Lihat di situ harokat akhirnya fathah. Ciri-ciri dari nasab. Insyaallah jelas tentang ini. Kita lanjut dengan jenis yang kedua yaitu jenis ma'nawi. Ya, ini ma'nawi sekarang kita bahas. Apabila masdar tadi hanya sesuai dari segi makna saja, tapi lafadznya tidak sesuai. Cuman sama dari segi makna. Mirip dengan yang dulu kita belajar taukid ya. Ada taukid lafzi, ada taukid maknawi. Nah, kali ini masdar lafzi, masdar maknawi. Kata sang pengarang di sini contohnya jalastu qu'udan waqaf wa qumtu wuqufan. Jalastu, jalasa artinya duduk. Tu artinya saya. Saya duduk, qu'udan, qu'udan juga duduk. Bedanya apa? Jalasa fi'il, qu'ud isim. Alias si pembicara bertujuan untuk mempertegas bahwa dia benar-benar duduk. Gitu ya. Dia benar-benar duduk. Jalastu qu'udan. Dia berbeda akar katanya. Inilah yang disebut dengan maknawi. Jalasa akar katanya jim. Bentar. Saya pakai yang ini. Jim, lam, dan sin. Ini akar kata jalasa. Tetapi kok ada qaf, ain, dan dal. Beda akar katanya.
Kalau beda berarti dia masuk maknawi. Kenapa? Karena hanya sesuai dari segi makna. Sama-sama bermakna duduk. Gitu ya. Dan dia selalu mansubat lihat harokat akhirnya pakai fathah karena nasab. Jalastu qu'udan. Dan contoh yang lain kita perlihatkan di sini berikut ini ya. Ini saya perjelas dengan berikut ini. Qataltuhu qatlan tadi kita bahas. Qataltuhu ini qatala adalah predikat atau kata kerja, tu adalah subjek, hu adalah objek. Ya, berarti subjek, predikat, objek sudah ada, pelaku, kata kerja, dan korban sudah disebutkan. Nah, qatlan di sini bukan termasuk predikat, bukan subjek, bukan objek, tetapi dia disebut maf'ul mutlaq, yaitu masdar. Tadi sudah kita jelaskan, qatala membunuh, kalau qatlan pembunuhan. Maksudnya apa? Maksudnya dari kalimat ini adalah sesuatu tersebut tegas benar-benar terjadi. Jelas ya? Tegas benar-benar terjadi. Semoga jelas dengan ini contohnya. Kita lanjut ke yang maknawi. Jalastu qu'udan. Tadi sudah kita jelaskan akar kata yang di sini. Ja, la, sa, yang di sini. Ko, a, da. Berarti beda lafadznya alias akar katanya beda. Tetapi secara makna sama. Kenapa? Karena sama-sama berarti duduk. Qu'ud itu duduk, jalasa juga duduk. Jalastu. Jalasa ini predikat, kata kerja. Tu di sini adalah subjek. Saya duduk, qu'udan, dengan tindakan duduk. Itu. Jadi di sini mempertegas maknanya. Jelas ya? Terus yang tadi belum kita kasih contoh itu ya, yang tadi ya. Wa qumtu wukufan. Maaf. Ketinggalan ini ya. Qumtu wukufan. Qumtu di situ qama yaqumu, dari kata qama yaqumu, berdiri. Wukuf, waqafa. Pernah dengar mungkin wukuf di Arafah. Nah, jadi sama-sama artinya berdiri. Tetapi beda apa? Beda lafadz. Yang satunya pakai kata qama, yang satunya pakai kata waqafa. Berarti di sini bukan maf'ul mutlak lafzi, tetapi maf'ul mutlak maknawi. Dan dia selalu dalam kondisi nasab. Lihat harokat akhirnya. Wukufan. Jelas insya Allah ya. Baik, silakan kalau ada yang bingung bisa bertanya. Kalau tidak ada, maka langsung kita lanjutkan kepada praktek berikut. Silakan siapa yang mau mencoba. Di sini ada 1, 2, 3 ayat. Yang ayat pertama silakan. Oh ya, ada yang mau bertanya, boleh dulu. Afwan Ustadz, sebelum berlanjut, di dalam sorop tadi kan sepengetahuan saya ya, tapi enggak dalam taunya itu masdarnya kan 2 Ustadz. Yang satunya itu kan maf'alan itu kan juga masdar. Itu enggak termasuk di sini Ustadz. Betul, bagus pertanyaannya ya. Jadi di dalam amthilah tasrifiyah itu selalu menggunakan 2 bentuk masdar. Satunya yang tidak pakai mim, satunya pakai mim. Nasron itu yang tidak pakai mim disebut masdar ghairu mimi, yang pakai mim masdar mimi, pakai mim. Awalannya ada mimnya, mansoron. Nasron, mansoron. Dua-duanya adalah masdar. Gitu ya. Kalau dari zahir yang disebutkan dengan definisi pengarang, berarti dia tidak masuk yang masdar mimi. Harus pakai masdar ghairu mimi, kalau definisi sang pengarang tadi adalah harus yang perubahan ketiga, bukan perubahan keempat. Itu menurut pengarangnya ya. Nggak tahu kalau mungkin ada madhab nahu yang lain. Tapi kalau merujuk ke Ajurumiyah di sini, definisinya apa tadi? Harus yang perubahan ketiga. Perubahan keempat nggak dihitung. Ya nggak tahu ya. Kayaknya seperti itu karena saya juga tidak menemukan. Mungkin kalau dia ada masuk, apakah masuk di maknawi atau lafzi? Nah itu juga saya juga nggak tahu ya. Misalnya ada orang bilang, qataltuhu maqtalan. Apakah itu termasuk maf'ul mutlak atau tidak? Mungkin masih maf'ul mutlak ya. Saya juga nggak tahu. Untuk masdar mimi. Mungkin masih maf'ul mutlak. Karena dia juga sama-sama masdar.
Baik, itu hal yang mungkin perlu kita teliti lagi ya. Nanti kita cek insya Allah. Kemarin ada yang bertanya tentang siapa? Oh, bukan bertanya. Kemarin saya mau ngoreksi ayat waturi sinin. Tur di situ adalah mudhaf. Seperti kemarin saya bilang ya, ada dua kemungkinan antara dia mudhaf ilaih atau badal mubdal minhu. Ternyata dia mudhaf ilaih. Jadi turi sinin, tur adalah mudhaf, sinin adalah mudhaf ilaih. Itu koreksi untuk kemarin. Baik, silakan ayat pertama bagi yang belum pernah coba, silakan. Yang sudah anak nggak yang usah ya. pertama. Oke, silakan. Yang mana? Wa kallamallahu Musa Taklima. takliman. Mana masdarnya? Atau Masdarnya maf'ul mutlak? masdar lafzi takliman. Betul, ini namanya masdar lafzi takliman. Dan Allah mengajak Musa berbicara dengan takliman, mempertegas bahwa Allah benar-benar berdialog dengan Nabi Musa. Nah, ayat ini ditakwil dan dibantah oleh orang-orang Mu'tazilah. Mu'tazilah ini sekte yang sudah tidak ada, tapi pemikirannya masih ada di zaman sekarang. Sektenya udah tidak ada. Jadi di sini wa kallamallahu Musa taklima. Allah benar-benar mengajak dialog Nabi Musa. Nah, ini julukan untuk Nabi Musa dan tidak dipunyai ini daripada nabi-nabi yang lain ya. Hanya Nabi Musa di sini yang punya kekhususan. Nanti dicek di tafsir tentang ini. Lanjut yang kedua, silahkan. Siapa mau coba? Sallu alaihi wa sallimu taslima. Oke, taslima berarti ya. Kok saya jawab di sini? Taslima. Oke. Taslima. Di situ apa? Lafzi atau maknawi? Tapi Lafzi juga ya. Berarti nomor 1 lafzi, nomor 2 juga lafzi. Di sini adalah wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam berupa salam, gitu, sama aja. Jadi mempertegas maknanya. Wasallimu taslima. Yang ketiga, siapa mau coba? Gampang ini. Sabron. Sabron, betul. Sabron di sini ya. Lafzi atau maknawi? Lafzi. Lafzi, betul. Dan bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Kesabaran yang indah, dia berarti tingkatan di atas sekedar sabar. Baik, berarti ini sudah nomor 1, 2, dan 3. Kita sudah tahu masdar-masdarnya alias maf'ul mutlak. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Itu yang tadi fasbir sobron jamilan, jamilannya bukan ini Ustaz ya. Sobron jamilan masuk ke linau'ih, bukan. Maf'ul mutlak Bukan. linau'ih. Oh, nggak tahu saya kalau Kan itu ya. sobronnya sobron jamilan. Jadi Oke. masuknya ke kan maf'ul mutlak itu ada di ta'kid fi'il, di adad, terus sama linau'ih. Ya. Oke, bagus ya. Di sini dikasih faedah baru. Untuk yang itu saya belum tahu ini. Saya jujur belum pernah belajar lebih rinci tentang ini apa namanya? Maf'ul mutlak. Berarti ini termasuk linau'ih ya. Nanti coba kita cek lagi. Ini Yang menurut jelas itu Ana di ya, Ustaz. kitab-kitab. Oke, itu Sepertinya dicek di linau'ih. kitab-kitab ini ya, di kitab-kitab yang lebih ini. Hanya saja di sini jamilan dia adalah mensifati kata sobron ya kan? Iya, jadi Nah, dia naat masuknya tetap ke ya. linau'ih. Kan ada mutlak itu terbagi 3, ada litaukid fi'li, terus yang ada dihi, terus linau'ihi. Oke, betul. Jadi ada 3 ya, betul. Berarti kalau di situ kita dari yang dijelaskan oleh Ummu Syifa di sini ada yang litakidil fi'il untuk mempertegas fi'ilnya. Seperti yang di nomor 1 dan yang kedua tadi apa? Ada dihi. Untuk menunjukkan jumlahnya. Jumlah, Misalnya orang melakukan sesuatu, misalnya jalastu julusan. Saya duduk 1 kali julusan. Atau wasallimu tasliman. Misalnya di sini dianggap diperintahkan untuk mengucapkan 1 kali, menurut sebagian ulama wajib 1 kali ya. Salawat beserta salam diucapkan 1 kali dalam hidup. Misalnya itu ya. Jadi di sini bisa diartikan hitungan 1 kali. Bagus ya. Jadi ini faedah baru bagi saya. Yaitu ada 3 tujuan dari maf'ul mutlak. Pertama, bisa untuk mempertegas suatu pekerjaan. Kedua, bisa menunjukkan jumlah pekerjaan tadi. Atau ketiga, untuk menjelaskan jenisnya. Yang ketiga ini termasuk jenisnya. Yang nomor 3. Sobron jamilan. Untuk menjelaskan jenis dari kesabaran tadi, tetapi harus digandeng dengan naat setelahnya alias sifat. Jamilan di sini sebagai sifat atau naat. Oke, bagus. Terima kasih ya.
untuk penjelasan tadi, walaupun memang saya enggak ambil dari kitab-kitab lain, cuman pakai kitab Mumti supaya gampang, supaya penjelasannya gampang. Tapi bagus itu faedahnya Syukran bermanfaat. Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Amin wa jazakillah khairan. Kita lanjut dengan materi berikutnya tentang dzarf zaman dan dzarf makan. Seperti biasa kita bacakan teks dari sang pengarang menggunakan tahqiq Hayif An-Nabahan. Qala Ibnu Ajurrum rahimahullah babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Bab tentang dzarf. Dzarf itu wadah ya dalam bahasa. Wi'a artinya wadah. Wadah zaman, zaman itu waktu, wa dzarfil makan, wadah bukan tempat makan, tapi wadah tempat. Jadi ini menunjukkan waktu dan tempat. Dzarfuz zaman huwa ismuz zamanil mansub bitaqdiri fi. Dzarf zaman adalah isim yang menunjukkan waktu yang berada dalam kondisi nasab dengan menyembunyikan kata fi. Takdir di sini jangan diartikan pengukuran atau pendugaan atau pengira-ngiraan. Enggak. Dalam istilah ulama nahwu dan sorof, dalam istilah ulama nahwu, takdir dalam ilmu nahwu disebut penyembunyian sesuatu. Jadi di sini diartikan penyembunyian ya. Takdir situ penyembunyian sesuatu. Bentar. Nah. Nahwu al-yauma wal lailata wa ghudwatan wa bukratan wa saharan wa ghadan wa atamatan wa sabahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalik. Ini contoh-contoh dari dzarf zaman, tidak terkurung pada itu saja. Ini hanya sebagian. Wa dzarful makan huwa ismul makanil mansub bitaqdiri fi. Ini definisinya sama, hanya saja bedanya dia menunjukkan tempat. Nahwu amama wa khalfa wa qaddama wa wara'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa iza'a wa hidha'a wa tilqa'a wa huna wa thamma wa ma asbaha dzalik. Itu contoh-contohnya. Dan ini dulu pernah kita singgung dalam membahas jenis khobar. Nanti kalau mau dicek di rekaman yang episode tentang mubtada dan khobar, ketika membahas jenis khobar kita pernah menyinggung dzaraf 2 ini. Nah, sekarang dijelaskan lebih rinci di sini. Baik. Kita akan bahas dengan lebih rinci pada berikut ini. Oke. Sini ya. Dzarf zaman dan dzarf makan. Jadi, dzarf zaman dan dzarf makan ini memiliki simpanan makna atau simpanan lafadz berupa kata fi atau di. Menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat. Seakan-akan ada kata fi. Walaupun dia nggak ada. Dalam segi lafadz nggak ada kata fi, tetapi di sini untuk menunjukkan makna waktu atau tempat. Contoh-contohnya berikut ini. Dan beliau suka menggunakan kata wa ma asbaha dzalik. Ini ya, sering beliau Ibnu Ajurrum pakai kata ini. Asbaha dzalik, wa ma asbaha dzalik artinya dan yang serupa dengan hal tersebut. Dan yang serupa dengan hal itu. Ini perkataan beliau ya. Maksudnya apa? Di sini tidak terkurung pada contoh-contoh di atas tadi. Tidak menunjukkan pembatasan jumlah. Alias yang kita sebutkan di sini hanya sebagian. Masih ada jenis-jenis yang lain. Baik, di sini gampang aja untuk dzarf. Ada dzarf zaman dan dzarf makan. Kita mulai dengan dzarf zaman. Kita percepat tapi ya, tidak terlalu membahas terlalu detail. Karena ini udah jelas semua insya Allah. Pertama kita jelaskan dulu makna-maknanya. Al-yauma artinya hari ini. Al-lailata malam ini. Contoh, safara zaidun al-yauma. Safara zaidun al-lailata. Perhatikan harokat akhirnya pakai fathah semua alias nasab. Karena ini termasuk mansubat. Dzarf zaman dan dzarf makan selalu mansub. Selalu dalam kondisi nasab. Zaid melakukan safar pada hari ini. Zaid melakukan safar pada malam ini. Loh, kok ada kata ini? Dari mana? Kata ini di sini diambil dari alif lamnya. Ya, dari alif lamnya. Alif lam di situ menunjukkan ma'rifah. Ma'rifah itu sesuatu yang diketahui. Dan ini dimaksud adalah yaitu pada hari ini. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Misalnya ya, dalam Al-Quran. Al-lailata pada malam ini. Kemudian kata ghadwatan dan bukrotan. Dua-duanya memiliki arti yang sama. Walaupun terkadang bukrotan diartikan di awal pagi hari.
Jadi ada beberapa versi untuk maknanya, tapi di sini saya ambil salah satu versinya aja ya. Dua-duanya bermakna pagi di antara fajar sampai terbit matahari. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dan bertasbihlah. Mensucikanlah Allah pada waktu bukrah. Bukrah itu apa? Antara fajar sampai terbit matahari. Jadi, tetapi dalam penggunaan orang-orang sekarang, orang-orang Arab dalam bahasa pasaran, bukrah biasanya diartikan besok. Kalau mereka bilang bukrah, maksudnya besok ya. Tapi itu nggak bisa dijadikan hujjah. Itu adalah penggunaan mereka di bahasa pasaran. Adapun arti yang sebenarnya bukan besok. Memang bisa berarti besok kalau maksudnya pada waktu tersebut alias di pagi hari. Oke, kita langsung lanjut aja. Safara Zaidun ghadwatan, safara Zaidun bukratan. Zaid bersafar di waktu pagi misalnya, maka di sini pakai kondisi nasab semuanya. Jelas insyaallah ya? Insyaallah jelas. Berikutnya, saharon dan ghadan. Saharon waktu sahur alias akhir dari malam hari, sepertiga malam hari itu sampai waktu sebelum adzan fajar. Ghadan artinya besok. Ya, ini yang fasih pakai ghadan, walaupun udah jarang dipakai orang-orang Arab sekarang ya. Safara Zaidun saharon, sayusafiru Zaidun ghadan. Ini saya tambahi kata sa yang artinya akan. Terus pakai fi'il mudhari. Kenapa? Karena ghadan itu artinya besok. Maka dia perlu pakai fi'il mudhari. Zaid akan bersafar besok, atau Zaid melakukan safar di waktu sahur. Berikutnya, ada 3 kata di sini. Atamatan artinya bisa sepertiga awal malam alias waktu sholat isya itu ya. Setelah tenggelamnya syafaq al-ahmar, yang warna merah itu dari matahari itu hilang, itu masuk waktu isya, atau setengah malamnya, di situ malam maksudnya, setengah malam sampai pertengahan malam. Itu disebut atamah. Kalau sobahan disebut itu pagi hari, masaan itu sore hari. Nah, di sini kita lihat shalla Zaidun al-isya'a atamatan, pakai kondisi nasab. Safara Zaidun sabahan, nasab. Safara Zaidun masaan, nasab juga. Oke, insyaallah jelas ini. Kita lanjut kata abadan. Abadan ini dalam bahasa kita dikenal abadi. Selamanya ya. Dalam Al-Quran biasanya sering kita dengar khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya, penduduk surga di surga, penduduk neraka di neraka, abadan, selamanya. Di abadan di sini bermakna selamanya tanpa pembatasan. Ini mirip dengan amadan. Bedanya apa? Kalau amadan di sini dia waktu yang tidak diketahui. Kecuali kalau dia ditambahi dengan sifat setelahnya, maka berbeda maknanya. Tapi makna aslinya amadan itu adalah waktu yang akan datang dan tidak dibatasi. Tidak ketahuan berapa lama. Walaupun arti aslinya amad adalah tujuan atau akhir dari sesuatu. Contoh, askunu fi Makkah amadan. Saya tinggal di Mekkah dalam waktu yang nggak tahu berapa. Amadan. Dilepas gitu aja maknanya nggak ketahuan sampai kapan. Karena dia sendiri emang nggak tahu si pembicaranya mau tinggal di Mekkah sampai kapan. Askunu fi Makkah amadan. Atau hinan. Hinan ini juga waktu yang tidak diketahui. Mirip dengan amadan, hanya saja biasanya hinan ini adalah lebih kecil waktunya. Contoh, sakata, maksudnya dalam penggunaan yang sering saya dengar atau saya baca, hinan ini biasanya tidak sepanjang amad ini ya. Tidak sepanjang amad, dan dia tidak terikat dengan masa depan. Kalau menurut penjelasan kitab Mumti', amadan itu terkait dengan masa yang akan datang, sedangkan hinan ini tidak. Sakata Zaidun hinan. Hinan, sakata artinya diam. Zaid diam dalam waktu atau sesaat. Bisa diartikan sesaat atau dalam waktu yang tidak diketahui. Dia pokoknya sempat diam gitu ya. Maknanya kayak gitu, sempat diam atau sesaat diam. Baik. Berarti sudah kita contohkan barusan untuk dzaraf zaman semua. Kita lanjut ke dzaraf makan yang menunjukkan tempat. Ini menunjukkan tempat ya. Amama. Amama artinya di depan. Khalfa artinya di belakang.
Mirip dengan itu juga qaddama artinya di depan, khalfa artinya di wara'a artinya di belakang. Pokoknya ingat kata amama imam. Imam itu kan di depan ya. Khalfa di belakang. Karena khalifah itu mengganti orang yang di belakangnya. Amama, jalasa Zaidun amama syaikhi. Zaid duduk di depan syekh. Jalasa itu duduk ya. Ingat kata majlis. Majlis itu tempat duduk. Jalasa Zaidun khalfa syaikhi. Zaid duduk di belakang syekh. Jalasa Zaidun quddama syaikhi. Di depan syekh. Al-masjidu wara al-madrasati. Masjid ada di belakang sekolah. Baik, insya Allah jelas ini ya. Semuanya menggunakan kondisi nasab. Lihat baik-baik, harokat akhirnya pakai fathah semua. Ciri-ciri asli dari nasab. Berikutnya, kemudian ada kata fauqa dan tahta. Ini yang berlawanan ya. Fauqa di atas, tahta di bawah. Contoh, as-sa'atu fauqal maktabi. Jam di atas meja. Jalasa Zaidun tahtal qubbati. Zaid duduk di bawah kubah. Kubah itu kubah ya. Nah, jadi di sini fauqa di atas, tahta di bawah, sama-sama pakai nasab. Berikutnya ada kata inda dan ma'a. Inda artinya di sisi atau di dekat. Pokoknya menunjukkan makna dekat ya. Inda itu. Kalau ma'a bersama. Contoh, jalasa Zaidun inda syekh. Zaid duduk di samping atau di sisi atau di dekat syekh. Jalasa Zaidun ma'a syekh. Zaid duduk bersama syekh. Ya. Insyaallah jelas semuanya pakai kondisi nasab. Kenapa kok nasab? Karena mereka adalah dzarf makan yang menunjukkan tempat. Oke, kadang kok bisa aja yang menunjukkan tempat dia nggak pakai harokat ini. Ya memang nggak harus. Itu yang menunjukkan tempat tapi dia nggak nasab, maka dia bukan dzarf. Tetapi dia misalnya huruf jar biasa. Walaupun dia secara makna menunjukkan tempat. Tapi di sini kita sedang membahas kata yang menunjukkan tempat dan berada dalam kondisi nasab. Baik, jadi yang disebutkan sang pengarang di sini yang paling sering muncul. Ya, jadi insya Allah cukup dengan contoh-contoh ini karena ini adalah contoh-contoh yang sering muncul. Berikutnya ada kata iza'a, hiza'a, dan tilqa'a. Iza'a dan tilqa'a sama ya artinya berhadapan atau berada di depan atau ke arah. Mirip semua. Bisa di depan, bisa berhadapan, bisa searah, ke arah tertentu. Contoh, jalasa Zaidun iza asy-syaikhi atau tilqa asy-syaikhi. Zaid duduk berhadapan dengan syekh atau berada ke arah syekh duduknya, menghadap ke arah syekh. Kalau hida'a itu di dekat, mirip dengan inda tadi ya. Jalasa Zaidun hida asy-syaikhi. Berada duduknya di dekatnya syekh. Berikutnya untuk dua kata ini, thamma dan huna. Thamma artinya di sana, atau dalam bahasa yang lain kita baca misalnya hunaka. Hunaka itu juga artinya di sana. Kalau di sini, huna. Ini semua juga nasab kondisinya ya. Pakai nasab. Nah, huna di sini mana nasabnya? Kok nggak ada ini? Nanti dijelaskan di penjelasan yang lebih rinci ya. Jadi ini fathah muqaddarah. Baik. Kok fathah muqaddarah? Maaf, mabni ya di sini. Mabni fi mahalli nasbin. Mabni ala sukun fi mahalli nasbin. Nggak bisa saya jelaskan lebih rinci ya. Karena panjang itu. Terlalu panjang banget untuk jelaskan. Selalu saya menghindari untuk membahas terlalu rinci. Karena kalau menjelaskan terlalu rinci, itu panjang nanti. Terlalu panjang banget. Dengan segala macam kemungkinan. Jadi itu mending dibahas di kitab yang lebih lanjut lagi. Atau nanti misalnya mau ngaji ajrumiyah tapi pakai syarahnya yang lebih detail, itu juga bisa. Dengan praktek-praktek i'rabnya. Tapi yang jelas kita di sini kan hanya mengambil dasar-dasar ilmu nahwu, mengambil secara keseluruhan, secara global. Baik, di sini ada banyak contohnya. Siapa mau coba cari di sini yang mana di sini dzarafnya? Silakan yang alif, siapa bisa? Nah, Ustaz. Silakan. Yang mana? Langsung disebut aja. Dzarafnya yang mana?
Yauma. Yauma, betul. Yauma di sini dzarafnya, kondisi nasabnya adalah di situ ya, yauma pakai nasab. Lanjut, siapa mau coba yang Mbak? Ini banyak loh. Silakan yang belum nyoba coba. Subha, betul. Subha. Subha di sini dzarafnya. Terus yang Jim, siapa mau coba? Silakan. Lailan. Lailan dan Naharo. naharon. Pakai. Nah, itu menunjukkan waktu malam dan waktu siang hari. Kata Nabi Nuh, saya berdakwah kepada kaum saya di siang hari dan malam hari. Lanjut, yang dal. Siapa mau coba? Fauko. Fauqa. Oke, hati-hati ya. Ini bukan sabaan yang menjadi dzarafnya. Jangan sampai salah. Fauqa di sini yang dzaraf. Fauqa. Yang lain lagi, coba. Selain yang sudah-sudah. Siapa? Ini kan banyak. Ini ada 29 orang. Wara'a Zat. Wara'a. Oke, betul. Yang hak wara'a. Di belakang artinya ya. Lanjut. Yang waw. Tamma. Sama ya. Sama. Oke. Hati-hati tertukar dengan summa. Kalau summa artinya kemudian, kalau sama di sana. Idza ra'aita sama. Kalau kamu melihat di sana, maksudnya di surga, ra'aita na'iman wa mulkan kabir. Lanjut. Siapa? Yang Zai? Isya'an. Di waktu Isya. Mereka datang, saudara-saudara Nabi Yusuf, kepada ayah mereka di waktu Isya menangis. Biar tidak ketahuan. Kalau Isya kan gelap sudah itu. Nggak ada cahaya. Nangis pura-pura kehilangan Nabi Yusuf. Nggak ketahuan. Pintar mereka, cerdas untuk menipu ayah mereka. Lanjut yang hak. Tahta. Tahta. Baik, tahta ini adalah ya itu tadi nasab ya, alias dzaraf. Baik. Berarti ini semua sudah selesai. Kita cari contoh-contoh dzaraf ya dalam Al-Qur'an dan banyak nanti dicari lagi. Silakan. Ini nama lain dari dzaraf itu kan maf'ul fih ya, Ustaz ya. Betul. Maf'ul fih. Nah, terus kalau seperti ada kalimat yang nawaitu sumawadin ana dari fardhu syahri Ramadan hadis sanah. Nah, itu hadis sanah itu berarti dzaraf juga Ustaz ya. Boleh Berarti dua. Mansub hadis sanata. Boleh dua kayaknya itu ya. Boleh menjadi mudhaf ilaih dari kata Ramadan, boleh juga menjadi apa namanya? Menjadi dzaraf. Dzaraf. Oh, jadi bisa dua ya kalau jadi mudhaf ilaih jadi mudhafnya hadhihi ya Ustaz ya. Iya, Mudhafnya hadhihi bukan. Mudhafnya Ramadan. Ramadana hadhihi iya. itu menjadi mudhaf ilaih, terus di hasanati jadi badalnya. Jadi badalnya ke hadhihi ya. Betul. Kayak gitu ya. Jazakallah. Ya, oke. Berarti di sini kita sudah selesai dari latihannya untuk dzaraf zaman dan dzaraf makan. Kita lanjut dengan kondisi. Hal di sini alias kondisi. Hal ini artinya kondisi. Oke, kalau udah kayak gini berarti kita mulai bab baru ya. Jadi harus tinggalkan yang tadi semua, kita mulai lembaran baru lagi. Harus fokus. Bentar, saya bacakan yang dari pengarang di sini. Al-hal. Seperti saya bilang buat yang baru bergabung, kita pertemuannya insya Allah tinggal 2 episode lagi khatam insya Allah ini ya. Tinggal 2 episode lagi khatam. Jadi tinggal besok dan besok lusa. Semoga udah khatam. Kalau misalnya ada kesempatan mungkin kita bisa undang syekh, salah seorang syekh untuk ikut di majelis berikutnya. Tapi nggak langsung kita, jadi majelis periwayatannya itu kita buat setelah hari khatamnya. 1 hari setelahnya. Jadi kita buat singkat. Saya bacakan semua teks dari awal sampai akhir. Terus saya bacakan sanadnya juga. Terus semuanya dapat ijazah. Terus ya kira-kira gitu ya. Gambaran ringkasnya. Nanti mungkin ada tausiah sedikit dari syekhnya yang kalau memang beliau hadir ya. Kalau nggak bisa ya sudah. Kita undang yang lain. Mungkin orang Indonesia. Baik, kita lanjut di sini. Bab al-hal. Bab al-hal. Qala al-mu'allif rahimahullah. Babul hal. Al-hal huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Nahwu qawlika ja'a Zaidun rakiban wa rakibtul farasa musrajan wa laqitu Abdallahi rakiban wa ma asbaha dzalik. Wa la yakunu al-halu illa nakirah wa la yakunu illa ba'da tamamil kalam wa la yakunu sahibuha illa ma'rifah. Baik.
Ini adalah bab al-hal. Bagi yang misalnya mau ngafalin ajrumiyah, Masya Allah bagus. Hafalkan aja. Pasti bermanfaat. Kalau dulu memang di Yaman tuh harus dihafalin. Kalau ngaji yang tipis-tipis gini harus dihafal. Ada setoran hafalan sebelum mulai pelajaran. Baik, ini tentang hal. Saya cuma baca ringkas barusan dan langsung kita bahas di sini kepada artinya langsung ya. Al-hal sendiri artinya secara bahasa kondisi. Ya memang dia secara definisi adalah isim yang dalam kondisi nasab berfungsi mufassir. Mufassir itu menafsirkan. 5 untuk sesuatu in bahama sesuatu yang enggak ketahuan. Minal hayat berupa hayat. Hayat itu apa? Hayat itu dalam bahasa Arab artinya kaifiyah. Kaifiyah itu dari kata kaifa yang artinya bagaimana. Sesuatu yang menjelaskan bagaimana. Ini yang saya jelaskan secara lisan ini tidak bisa saya tuliskan di sini. Makanya berbeda antara membaca buku saja dengan hadir langsung di majelis ilmu mendengar dari penjelasan seorang guru misalnya atau syekh atau ustadz. Itu berbeda. Jadi kalau cuman baca buku aja dan nggak punya modal yang kuat, ilmu dasar yang kuat, maka khawatirnya kesalahannya lebih banyak dari kebenarannya. Jadi hati-hati dalam belajar, penting sekali untuk berguru. Terutama ilmu dasar. Kalau udah hatam nahu, udah kuat fondasinya, mau baca kitab nahu apa aja bisa, walaupun nggak ada gurunya. Tapi syaratnya itu, dasarnya harus kuat dulu. Baik, di sini kita lihat. Jadi al-hayat itu adalah kondisi atau keadaan yang sebelumnya tidak diketahui, in bahama itu tidak diketahui, maka dijelaskan dengan hal ini tadi. Fungsi dari hal adalah menjelaskan kondisi yang sebelumnya tidak diketahui. Jelas ya, ini fungsinya menjelaskan ini. Ini mirip dalam bahasa Inggris dengan adverb. Mungkin ya bagi yang belajar bahasa Inggris. Kalau naat atau sifat itu kan adjektif. Adjektif itu naat memang sesuai. Tetapi ini memang mirip dengan adverb. Tetapi dia berbeda. Bagi yang mungkin nggak tahu, adverb itu kalau nggak salah dalam bahasa Inggris itu adalah sifat untuk sebuah pekerjaan. Betul ya? Gambaran terhadap sebuah pekerjaan atau perbuatan atau dari verbnya tadi. Makanya disebut adverb. Karena dia sifat untuk sebuah pekerjaan. Dalam bahasa Arab, ini mirip. Adverb ini ada di sini. Tetapi dalam bahasa Arab berbeda. Jadi jangan sampai diartikan dengan adverb makanya. Walaupun mirip. Akan dijelas dengan contoh berikut. Ja'a Zaidun rakiban, rakibtul farasa musrajan, lakit Abdullahi rakiban. Baik. Dan beliau juga menjelaskan syarat-syarat. Ini syarat-syarat nanti kita jelaskan. Kita bahas dulu contoh yang dijelaskan sang pengarang. Ja'a Zaidun rakiban. Ja'a artinya datang, Zaid artinya Zaid pelakunya, rakiban mengendarai, menunggangi sesuatu. Berkendara. Atau berkendara ya. Zaid datang dalam kondisi berkendara. Entah menunggang apa nggak tahu ya. Maka rakiban di sini nasab karena dia adalah hal. Terus yang disebut sifat kondisi seseorang tersebut, bukan sifat maaf ya. Kondisi orang tersebut atau kondisi yang dimaksud dari rakiban ini adalah kembali ke Zaidnya. Alias ketika Zaid itu datang, dia dalam kondisi mengendarai sesuatu. Dan hal ini adalah sesuatu yang cocok untuk menjawab kata kaifa. Seakan-akan, kaifa ini artinya bagaimana ya. Seakan-akan ada orang yang bilang, kaifa ja'a Zaidun. Lalu kemudian dijawab, ja'a Zaidun rakiban. Ini adalah makna dari hal. Seakan-akan menjawab kata kaifa ini tadi. Bagaimana Zaid datang? Zaid datang dalam kondisi berkendara. Sesuatu yang disebut kondisinya disebut dengan sahibul hal. Sahibul hal. Sahib ini artinya pemilik ya. Sahibul hal pemilik kondisi. Sahibul hajah pemilik hajat. Sahibul bait pemilik rumah, tuan rumah. Ya gitu ya. Berikutnya, rakibtul farasa musrajan. Saya mengendarai. Al-farasa artinya kuda. Saya mengendarai kuda. Musrojan. Musrojan itu dari kata saroj. Saroj itu artinya adalah tempat pelana kuda itu ya. Kayak pelana, miriplah dengan pelana. Pokoknya dia tempat orang menunggangi hewan tunggangan. Itu namanya saroj.
Musrojan maksudnya adalah faras ini dikendarai, ditunggangi dengan menggunakan pelana. Ditunggangi pakai pelana. Jelas ya? Jadi di sini yang disebutkan kondisinya bukan pelakunya. Pelakunya di sini tu. Tu di sini sebagai pelaku alias subjek. Saya mengendarai kuda dalam kondisi kuda tersebut ditunggangi menggunakan pelana. Ini contoh dari pengarang ya, Ibnu Ajurum. Jadi di sini sahibul halnya bukan pelaku. Berbeda dengan contoh yang di atas. Di atas tadi yang disebut kondisinya adalah pelakunya. Beliau mendatangkan contoh bagaimana jika yang disebutkan kondisinya adalah objeknya, maf'ul bihnya. Ini kan namanya maf'ul bihi. Ya, jadi beliau ngasih contoh bahwa dalam bahasa Arab bisa jadi yang disebutkan kondisinya tidak selalu pelakunya, tapi bisa juga objeknya. Dan ini yang berbeda dengan adverb. Adverb bahasa Inggris itu hanya menunjukkan kondisi dari pekerjaannya. Sedangkan dalam bahasa Arab bukan pekerjaannya yang disebutkan kondisinya, tetapi antara pelaku atau objeknya. Ketika terjadi pekerjaan tersebut. Gitu ya, semoga jelas yang saya jelaskan ini. Berikutnya. Nah, berikutnya beliau kasih contoh, laqitu Abdullahi rakiban. Saya bertemu. Laki itu bertemu. Laqiya yalqa, saya bertemu Abdullah dalam kondisi menunggangi sesuatu. Di sini dia nasab karena dia adalah hal, rakiban di sini. Yang sahibul halnya adalah kata abda. Allahi di sini mudhaf ilaih. Bagi yang sudah belajar mudhaf dan mudhaf ilaih, insya Allah jelas ya. Ini mirip saja dengan contoh yang pertama tadi, tidak ada bedanya. Ya, insya Allah jelas di sini. Dan nanti ada dipelajari lebih detail lagi tentang hal di kitab-kitab yang selanjutnya. Baik dengan mutamimah atau qatrun nada. Baik, kita lanjut dengan prakteknya. Coba di sini, selain yang sudah-sudah, jangan orangnya itu-itu terus. Saya ingin yang lain juga ikut serta ya. Di sini banyak kok yang ikut. Silakan yang alif, siapa mau coba tentukan mana halnya, mana sahibul halnya. Siapa mau coba? Kok nggak ada yang berani? Tenang saja, kalau salah nggak kena denda atau sanksi atau kenapa gitu ya. Kalau nggak ada anak mencoba Ustaz. Kalau Yang nggak lain, saya mau yang lain. Atau mau saya tunjuk? Ini saya tunjuk yang ikut kelas kuba ini ya, kelas kuba yang reguler ya. Coba saya tunjuk. Febrina bisa? Coba Febrina. Afwan Ustadz, baru aja digabung ini tadi Ustadz. Oh ya Dari udah dulu. nggak apa-apa. Baru bergabung berarti belum mengikuti tadi ya. Coba di sini Ustadz Hendy. Ini dari yang kelas reguler. Ya Ustaz. Coba yang alif. Yang mana halnya? Ashtatan. Betul, ashtatan ini hal ya. Sahibul halnya apa? Yang mana sahibul halnya? Ashtatan itu artinya An-nasu. berjenis-jenis. Asnafan, an-nasu ya. Sahibul halnya an-nasu. Betul. Manusia pada hari itu pulang setelah dihisab dalam kondisi berjenis-jenis. Ada yang syaqi, ada yang sa'id. Ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Oke, lanjut yang Mbak. Siapa mau coba? Ustadz Lutfi, boleh? Kalau mau, Pak Lutfi. Yang Mbak. Atau di sini, siapa mau coba lagi di sini? Banyak ini yang belum ikut. Nggak usah takut. Aam Amelia, boleh? Yang Mbak. Kayaknya pada nggak bisa ya. Mungkin lagi sambil mengerjakan sesuatu, jadi tidak bisa. Oke, bebas deh. Siapa aja mau coba yang Mbak? Silakan. Ustaz. Silakan. Yang Mbak yang mana? Mukhlisina. Mukhlisina, betul. Mukhlisina. Di sini ya. Terus sahibul halnya mana? Lafadzallah Allah. Bukan. Coba Ustaz open ke sini ketutup Ustaz. Kepada ini domir mustatir ini yang tidak mudu. Oke, itu dhamir mustatir atau bukan?
Bukan dhamir mustatir ya, wawu jamaah. Wawu jamaahnya itu sahibul halnya. Wawu jamaah ini menunjukkan kata hum. Jadi di sini mereka maksudnya para manusia tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah mukhlisin secara ikhlas. Ikhlas itu artinya apa? Murni, hanya menyembah Allah. Tidak boleh digandeng dengan sesembahan yang lain. Nggak boleh diperserikatkan. Lanjut yang jim. Siapa? Yusuf Supriyadi mau coba, Pak Yusuf? Masrura. Masrura, betul. Ya, dalam keadaan bahagia. Oke. Ya, halnya, sahibul halnya adalah domirun mustatir. Yang qalibu itu huwa. Oke, betul. Domir mustatir huwa di sini ya. Dia. Masrura di sini halnya. Oke. Yang penting tahu halnya dulu. Misalnya sahibul halnya nggak tahu nggak apa-apa ya. Mungkin yang masih belum terbiasa dengan domir-domir nggak apa-apa. Yang penting tahu dulu halnya yang nasab pasti. Kalau nggak nasab berarti bukan hal. Itu aja. Pokoknya dia nasab berarti hal. Gitu. Dari segi makna juga menunjukkan kondisi berarti hal. Seperti di sini. Wayang qalibu dia pulang kepada keluarganya dalam kondisi bahagia. Ini kondisi orang ahli surga ya. Baik, sudah jelas ini insyaallah. Ustaz, kalau surat yang wara'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Afwaja berarti hal itu Ustaz ya? Iya, betul. Afwaja hal ya. Afwajan hal. Pokoknya kalau menunjukkan kondisi dan dia nasab berarti dia hal. Itu aja gambaran ringkas simpelnya. Kita lanjut persingkat lagi ini tinggal satu nanggung ya. Kita tuntasin aja sekalian. Tamyiz. Tamyiz itu apa? Kita bacakan. Qala al-mu'allif rahimahullah babut tamyiz. At-tamyizu huwa al-ismul mansubul mufassiru liman bahama minadz zawat. Nahwu qawlika tasabbaba Zaidun araqan wa tafaqqa Bakrun shahman wa taba Muhammadun nafsan washtaraitu 20 ghulaman wa malaktu 90 na'jatan wa Zaidun akramu minka aban wa ajmalu minka wajhan. Wala yakunu illa nakirah wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Oh ya, saya lupa untuk jelaskan syaratnya tadi ya. Syarat hal itu apa? Hal harus dalam bentuk nakirah. Pertama, syaratnya hal itu dalam bentuk nakirah. Harus nakirah. Hal harus apabila kalimatnya sudah sempurna. Jadi kalau kalimatnya sudah sempurna maksudnya apa? Misalnya halnya dihapus, ja'a Zaidun. Kalimatnya sudah sempurna. Raqibtul farasa. Tanpa pakai hal, kalimatnya sudah sempurna. Ini adalah syarat dari hal. Jadi hal ini seperti hal yang ditambahkan. Kalau dia nggak ada, sebenarnya kalimatnya sudah sempurna. Gitu ya. Ketiga, hal tidak mungkin ada kecuali sahibul hal, kata sang pengarang di sini, kata yang dijelaskan kondisinya atau pemilik kondisi harus dalam kondisi ma'rifah. Harus ma'rifah, nggak boleh nakirah. Seperti tadi kita lihat, Zaidun di sini ma'rifah, Al-Farasa ma'rifah, Abdullah ma'rifah. Semuanya ma'rifah, jadi sahibul hal alias pemilik kondisi harus ma'rifah. Sedangkan halnya harus nakirah. Gitu ya. Jadi di sini seperti yang kita lihat, Al-Farasa di sini ma'rifah, sedangkan halnya harus nakirah. Di mana ciri-cirinya? Ma'rifahnya dia pakai alif lam. Nakirahnya dia nggak pakai alif lam. Ya, ingat lagi tentang pelajaran ma'rifah dan nakirah. Baik, kita lanjutkan untuk tamyiz. Tamyiz ini saya nggak tahu arti bahasa Indonesianya ya. Ini saya ngarang sendiri. Coba nanti yang tahu apa artinya lebih tepat untuk bahasa Indonesia. Cuman kalau saya artikan penjelas yang spesifik. Maksudnya dia tamyiz sendiri kan dari kata mayyaza. Mayyaza itu sesuatu yang mirip kepada keistimewaan atau ciri-ciri. Sesuatu yang spesifik. Gitu ya. Makanya di sini definisi dari tamyiz itu adalah isim dalam kondisi nasab mirip dengan hal tadi. Bedanya apa? Kalau hal tadi menjelaskan hayat, hayat itu kaifiyah atau bagaimananya, sedangkan di sini menjelaskan zawat. Zawat itu artinya adalah zat. Alias di sini menjelaskan zat sesuatu tadi. Zatnya langsung, bukan kondisinya, tetapi menjelaskan zatnya. Contoh. Contohnya di sini beliau sebutkan dan ini akan saya jelaskan di bawahnya ya. Contoh-contohnya. Syaratnya, untuk syaratnya dia sama dengan hal tadi.
Jadi dia harus tamyiz ini dalam bentuk nakiroh. Mirip dengan hal. Hal juga harus bentuk nakiroh. Dan tamyiz harus datang setelah kalimat yang sempurna. Alias kalau tamyiznya dihapus, kalimatnya masih nggak kenapa-napa. Nggak ada efek. Hanya berefek secara makna. Tetapi secara susunan kalimat, tetap masih sebuah kalimat yang sempurna. Sehingga dia ini mirip dengan keterangan dalam bahasa Indonesia ya. Keterangan itu kan kalau nggak ada yang kalimatnya tetap sempurna gitu. Baik. Kita lihat di sini sekarang tamyiz ada 2 jenis. Ini langsung kita bahas ini terus kita tutup kok ya. Santai aja, tenang. Bagi yang sudah waktunya berbuka boleh silakan. Di sini tamyiz ada 2 jenis. Ada yang mufrad, yaitu yang satu kata. Diingat gampang ya. Tamyiz satu kata. Jenis yang kedua namanya tamyiz jumlah, tamyiz satu kalimat. Gitu ya, gampang ingatnya. Tamyiz satu kata, tamyiz satu kalimat. Itu deh kalau pakai bahasa Indonesia. Untuk tamyiz yang satu kata, patokannya diingat baik-baik, ini gampang banget. Yaitu apabila dia datang setelah 4 hal berikut ini. 1, setelah jumlah. 2, setelah berat. 3, setelah takaran atau volume. 4, setelah jarak. Kalau datang setelah kata-kata berikut ini, yang menunjukkan makna-makna ini, dan dia dalam kondisi nasab, maka dia disebut tamyiz. Contoh, malaktu tis'ina na'jatan. Saya memiliki tis'ina 90 na'jatan kambing betina. Saya memiliki 90 kambing betina. Nah, ini na'jatan menjelaskan zat dari 90. Kan tadi kita bahas bahwa tamyiz itu menjelaskan zat. Kalau kita tutup kata na'jah, misalnya kita tutup begini. Kita cuma bilang, malaktu tis'ina, saya memiliki 90. Secara susunan kalimat sudah sempurna. Tetapi secara makna kalimat kurang sempurna. Bedakan antara susunan kalimat dengan makna yang diinginkan dari si pembicara. Jadi kalau susunannya sudah benar, ada subjek, ada predikat, ada objek, sudah benar. Tetapi secara makna masih kurang jelas. 90-nya ini 90 apa? Maka tamyiz di sini berfungsi untuk memperjelas zat dari 90 tadi. Maksudnya itu 90 kambing. Kata kambing menjadi tamyiz. Ini disebut dengan istilah tamyiz. Saya sebut tadi penjelas secara spesifik. Gitu ya. Karena di sini spesifiknya adalah kambing. Kedua, kalau datang setelah kata yang menunjukkan berat. Contoh, ishtaraitu, saya beli, ritlan, 1 ritel. Ritel ini ukuran zaman dulu ya. Anggaplah misalnya kita bilang kilo kalau sekarang ya. Saya beli 1 kilo asalan. Asalan artinya madu. Nah, kata madu di sini, kalau kita tutup, nggak jelas nanti maknanya. Maka dia di sini memperjelas secara spesifik, saya beli 1 kilo apa? Saya beli 1 kilo madu. Gitu ya. Jadi tamyiznya asalan. Kalau volume juga gitu. Bedanya berat dengan volume ini ya. Kalau volume itu kan dari ukurannya, nanti belajar di itu aja ya. Pokoknya udah tahu insya Allah semua kalau dulu. Cuman kadang masih ketukar-tukar atau tidak tahu bedanya. Intinya dia kalau di beras tuh, kalau beli kiloan itu berat ya. Kalau berasnya beli liter itu volume atau takaran. Tasaddaqtu bisa'in tamron. Saya bersedekah. Tasaddaqtu, saya bersedekah dengan 1 sa'. Sa' itu ukuran juga. Anggap misalnya kita bilang liter misalnya ya. Ukurannya nih kalau nggak salah 4 kali mud ya. Pokoknya anggaplah berapa liter gitu ya. Saya bersedekah sekian liter tamar. Tamar itu kurma. Jadi kurma di sini dalam kondisi nasab karena tamyiz menjelaskan liter tadi. Gitu ya. Jadi di sini kalau dalam bahasa Arab itu kebalik penjelasannya yang jenisnya. Sesuatu yang menjelaskan jenis atau zatnya. Mungkin kalau dalam bahasa kita bilang saya beli 2 liter kurma misalnya. Kurmanya yang jelaskan, tapi enggak, betul ya.
Betul kayak gitu. Saya beli kurma 2 liter, maaf, kayak gitu. Nah, dalam bahasa Arab dia harus urutannya begini. Harus urutannya begini. Tapi bisa juga dengan urutan yang lain. Misalnya saya beli kurma 2 liter, bisa juga dengan susunan yang lain. Baik, tapi yang sering dipakai yang ini, yang pakai tamyiz. Kita lanjut yang keempat, jarak. Yang menunjukkan jarak, contoh, hadza shibrun ardon. Shibrun artinya sejengkal. Ya, jadi sejengkal segini ya. Dari jarak jempol ke kelingking ini namanya shibrun. Ardon artinya tanah. Ini adalah sejengkal tanah. Sejengkal adalah jarak, ardon adalah tamyiznya. Yang memperjelas shibrun. Berarti di sini kita sudah tahu apabila kata memperjelas kata yang datang sebelumnya berupa 4 jenis ini tadi, jumlah, berat, takaran, atau jarak, maka dia adalah tamyiz dalam kondisi nasab. Untuk yang jenis kedua, tamyiz jumlah atau kalimat, kalau tadi hanya menjelaskan satu kata, menjelaskan jumlah, berat, takaran, jarak, itu satu kata. Kali ini yang tamyiz jumlah menjelaskan keseluruhan kalimat. Jadi satu kalimat dijelaskan dengan tamyiz ini. Contoh, tasabbaba Zaidun. Tasabbaba artinya menetes atau mengucur. Zaid mengucur apanya? Keringatnya. Jadi yang mengucur bukan Zaidnya. Zaidnya nggak bisa mengucur karena dia benda padat. Jadi di sini tasabbaba Zaidun araqan, yang mengucur keringatnya. Nah, dia menjelaskan apa? Bukan menjelaskan tasabbaba, bukan menjelaskan Zaidun, tetapi menjelaskan keseluruhan kalimat. Ya. Gitu. Menjelaskan keseluruhan kalimat. Tafaqqa'a Bakrun Syahman. Tafaqqa'a itu terpecah-pecah. Bakar terpecah-pecah lemaknya. Syahman lemak. Ini gambaran kiasan orang Arab untuk mengungkapkan apabila terlalu gemuk sampai kulitnya pecah-pecah. Itu kiasan ya. Jadi di sini tafaqqa'a Bakrun Syahman. Syahman di sini tamyiz untuk keseluruhan kalimat ini. Bukan untuk bakrunnya saja, bukan untuk tafaqqa'a saja. Syahman artinya lemak. Berikutnya Toba Muhammadun nafsan. Nafsan ini jiwa. Muhammad itu baik. Baik apanya? Jiwanya. Menjelaskan keseluruhan kalimat. Zaidun akramu minka aban. Zaid lebih mulia daripada kamu. Apanya? Ayahnya. Jadi ayah di sini menjelaskan keseluruhan kalimat. Zaid itu lebih mulia dari kamu, tapi bukan Zaidnya, melainkan ayahnya. Aban. Atau ajmalu minka wajhan, lebih tampan darimu dari segi wajahnya. Oke, bisa juga diartikan dari segi atau secara dan lain-lain, tergantung konteks ya. Baik, ini saya terburu-buru menjelaskannya karena waktunya sudah habis. Kita tutup dulu pertemuan kali ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap semangat untuk ikut kajian, mungkin agak lelah ya, nggak apa-apa, wajar ya. Tapi insya Allah berpahala kalau niatnya tulus, ikhlas. Dan sisa insya Allah pertemuan seperti saya bilang 2 episode lagi khatam. Jadi tinggal besok dan besok lusa terus sudah selesai. Besoknya tinggal majelis khatam. Iya. Ustaz usul dibentuk PDF bener Ustaz. Yang ini. Ini banyak salahnya Semuanya. masih. Ini masih banyak salahnya, cuman ya memang ada yang request minta ini dijadikan PDF ya, nggak apa-apa nanti. Semua Ustaz, semua dari awal. Ya. Oh semua ya. Insyaallah. Di surat Al-Kahfi anak minka malau wa azun afaro, itu berarti masuk tamyiz ya Ustaz ya. Iya, masuk tamyiz. Masuk tamyiz, betul. Bagi yang ingin tahu ini apa tamyiz, hal apa dalam Al-Qur'an, bisa dicari di akhir pertemuan saya jelaskan gimana cara mencarinya. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.